Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua karunia ini, di mana karunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi nikmat dunia dan isinya. Nikmat yang harus senantiasa kita jaga dengan mengkaji dan mempelajari firman-Nya dan sabda Rasul-Nya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Habibunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang meniti jalannya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti sunnahnya, istiqomah di atasnya, sehingga kita diwafatkan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya. Insyaallah di kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan dari tadabbur surah At-Tahrim, mempelajari poin-poin penting yang ada pada surat At-Tahrim, di mana sebelumnya jamaah yang dirahmati Allah kita sudah membahas tentang surat At-Talaq. Dua surat ini satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sangat penting untuk kita pelajari, mengingat semakin maraknya terjadi problematika rumah tangga yang berujung pada perceraian. Yang sangat disayangkan adalah ketika perceraian itu terjadi namun tidak dipahami konsekuensi dari syariat ini, sehingga terjadilah hal-hal yang menyebabkan satu dengan yang lainnya saling terzolimi. Surat At-Tahrim maknanya yaitu pengharaman. Apa yang diharamkan? Apa sebab surat At-Tahrim ini turun?
apa saja kandungan yang ada pada surat At-Tahrim ini. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, surat At-Tahrim selain juga dinamakan surat At-Tahrim, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, juga yang disebutkan oleh Imam Al-Baqai di dalam Nadhmud Darar atau Nadhmud Dirar, beliau menamakan surat At-Tahrim dengan suratun Nabi, dengan surat Nabi, karena ayat pertamanya panggilan kepada Nabi. Ayat pertamanya adalah teguran kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Juga disebut dengan surat Lam Tuharrim atau surat Lima Tuharrim, karena dalam ayatnya Lima Tuharrimu ma ahallallah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kebanyakan para ulama di dalam kitab tafsirnya lebih masyhur surat ini disebut dengan surat At-Tahrim. Yang kedua, surat At-Tahrim terdiri dari 12 ayat yang disepakati oleh para ulama. Ada 12 ayat yang disepakati oleh para ulama, di mana jumlahnya terdiri dari 247 kalimat dan terdiri dari 1160 huruf. Kita sampaikan itu supaya menjadi perhatian bahwa satu huruf itu membaca Al-Quran pahalanya sama dengan berapa? 10. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun lamu harfun mimun harfun. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf adalah kebaikan. Satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita sekarang membaca surat At-Tahrim sampai selesai, tadi ada berapa huruf? 1160 kali 10. Hah? Coba kajian saya habis pulang dikasih $1 misalnya, atau 1 dinar, pada mau apa enggak? Pada mau. Ya. Di antara yang menarik, setiap subtema dalam Al-Quran di mana tafsirnya menyebutkan huruf-huruf di dalam Al-Quran adalah tafsir Marah Labid. Tafsir Marah Labid karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Nama kitabnya itu Tafsir Marah Labid. Jadi kalau ada surat sama beliau disebutkan surat dari mana, surat Makkiyah apakah surat Madaniyah, terus sebutkan jumlah ayatnya, jumlah hurufnya. Itu akan memotivasi kita. Jadi kalau kita sekarang membaca surat At-Tahrim dengan jumlah kurang lebih 1160 huruf, maka dikalikan 10 sudah berapa ganjarannya? 11.600.
Yang ketiga, bahwasanya para ulama menyebutkan surat At-Tahrim ini dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Disebut surat Madaniyah yaitu turun setelah hijrah. Jadi kalau setelah hijrah disebut surat Madaniyah meskipun tidak turunnya di Madinah. Meskipun tidak turunnya di Madinah. Kata para ulama, allati nazalat fi marhalatin mutaakhirah. Turun surat At-Tahrim ini di penghujung ya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih terperinci turunnya itu setelah Fathu Makkah, sebelum ataupun sesudah, yaitu perang Ghatafan. Ya, ada yang mengatakan setelah persiapan dari perang Ghassan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yang keempat, sebab turunnya surat At-Tahrim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dengan beberapa redaksi dari hadis. Di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, ia menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda Zainab binti Jaishin wa yamkuthu indaha. Sebab turunnya surat Tahrim ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumahnya Zainab binti Jahash dan bermalam bersamanya. Fatawaqa'at ana wa Hafsah ala ayyana dakhala alaiha faltaqul lahu. Lalu saya dengan Hafsah, kata Aisyah, mereka bersepakat untuk menyampaikan kepada Rasul, kalau ke rumah saya atau ke rumah kamu, maka ucapkan akalta maghfira. Jadi dua istri Rasul ini bermufakat, ya, bermufakat untuk mengelabui Rasul bahwasanya Rasul ini bau, ya, maghafir. Maghafir, para ulama menyebutkan sejenis pohon yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan Rasul benci, kurang suka dengan baunya maghafir ini. Maka ada kesepakatan seperti itu. Lalu Rasul datang kepada Aisyah dan Aisyah mengatakan, akalta maghafira, inni ajidu minka riha maghafir. Wahai Rasul, kamu habis makan maghafir, saya kok mencium bau maghafir yang sangat menyengat. Lalu datang kepada Hafsah juga demikian. Ya kan sudah sepakat tadi. Jadi istri Rasul itu tahu jatahnya, ya. Jadi Rasul itu bahkan berkomunikasi dengan bau dari minyak wanginya saja. Itu istri Rasul sudah tahu, ini Rasul bersama siapa, nanti kepada siapa, ya. Kemudian Rasul mengatakan, walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jaishin falan a'uda lahu wa qad haliftu. Kalau begitu, sebenarnya saya tadi baru saja minum madu di rumahnya Zainab binti Jahash, ya. Kalau begitu maka saya tidak akan lagi minum madu dan saya berjanji dengan sumpah. La takhbiri bidzalika ahadan, dan kamu jangan menyampaikan kepada siapapun.
Fanazalat ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah? Ini jamaah, kita lihat bagaimana rumah tangga Rasul itu juga udah seperti ini. Kita punya satu istri saja sudah repot. Ya. Kalau yang dua gimana, Sa'ad? Wallahu a'lam. Karena perasaan itu ada pada hati, bukan dengan lahiriah. Ya, antum tidak usah nilai orang itu dengan lahiriahnya, bahagia atau tidak. Ya, kita cuma hanya zahirnya, lahiriahnya wallahu a'lam. Jadi sebabnya adalah Rasul mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Madu halal apa tidak? Halal. Rasul mengatakan, kalau gitu saya tidak akan minum madu lagi, dan berjanji dengan sumpah. Maka Allah menegurnya, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Berikutnya jamaah yang kelima, bagaimana kita melihat dan mengkaji serta mempelajari keagungan dari Al-Quran adalah adanya keterkaitan ayat dengan sebelum dan sesudah, bahkan surat sebelum dan setelahnya itu ada keterkaitannya. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir surat At-Talaq mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in, ya, agar kalian tahu bahwasanya Allah terhadap sesuatu itu maha mengetahui. Apa tanda Allah mengetahuinya? Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui persekongkolan antara Hafsah dengan Aisyah untuk apa? Mengelabui Rasul, ya. Sehingga ketika diketahui, maka mereka mengatakan, qalat man amba'aka hadza, dari mana wahai Rasul engkau tahu bahwasanya saya dengan Hafsah dengan Aisyah itu memiliki kesepakatan untuk menyampaikan hal tersebut? Maka Allah mengatakan, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim, bahwasanya Allah adalah sebagai penolong dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Juga jamaah yang dirahmati Allah, ketika dalam surat At-Talaq Allah menyampaikan di ayat yang ke-11, wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha, siapa yang beriman kepada Allah disertai dengan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, maka Allah akan memasukkan kepadanya surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, abada, selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan Allah telah memberikan ya sebaik-baiknya rizki, yaitu surga. Pertanyaannya jamaah, amalan apa yang menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam surga yang dihiasi dengan sungai yang mengalir di bawahnya, dia kekal di dalamnya? Amalan apa? Dalam surat At-Talaq belum disebutkan, masih secara umum. Lalu diberikan penjelasan secara khusus bahwasanya amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga, Allah jawab di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi amalan yang membuahkan surga, yang mengalir di dalamnya sungai dan kekal di dalamnya, adalah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, jika dalam surat At-Talaq Allah memanggil Rasul ya ayyuhan nabiyyu, dalam surat At-Tahrim juga ya ayyuhan nabiyyu. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada panggilan yang istimewa ketika kita melakukan kesalahan kecuali panggilan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ini adalah ayatu itabin. Ini termasuk ayat surat teguran kepada Nabi yang melakukan kesalahan. Antum coba lihat, perhatikan bagaimana kehidupan bermuamalah kita dengan orang lain. Ketika terjadi kesalahan, maka panggilan akhi, panggilan saudaraku, panggilan ustaz, panggilan kemuliaan yang lainnya akan hilang ketika terjadi pertikaian. Allah ingin menyampaikan kepada Rasul, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Engkau melakukan kesalahan, tapi derajat ketinggian kemuliaanmu tidak lantas gugur dengan kesalahanmu seperti itu. Maknanya jamaah, ketika kita terjadi problematika suami dengan istri, akan terjadi problematika saling bentak, saling mencaci, saling memaki dan lain sebagainya. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita semua, wahai para suami dan kalian wahai para istri, panggillah dalam komunikasi kemarahan itu dengan panggilan sayang. Hasete, hasete, tuas. Kalau lagi santai, punya uang, wahai Hani, yes my husband. Marah, apa kata istrinya? Apa kata suaminya? Maka panggilan nama atau panggilan yang kurang sopan, yang kurang itu akan terlontar. Di sini kita diajarkan, di sini kita ditegur untuk mengambil satu pelajaran penting, bahwasanya ketika melakukan kesalahan, ya, melakukan kekeliruan, maka hati kita harus luas. Hati kita ini harus lapang. Karena tidak ada manusia kecuali jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada maksiat, jatuh kepada dosa. Karenanya Allah mengajak, ya, kepada orang-orang yang melakukan, ya, kekeliruan, kesalahan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Berjamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, surat At-Talaq dan surat At-Tahrim memiliki kandungan yang sangat erat yang mesti wajib harus kita pelajari, ya, karena tidak ada kebahagiaan setelah kebahagiaan pada hati melebihi kebahagiaan pada pasangan, jamaah, ya. Tidak ada surga yang disebutkan di dalamnya tentang nikmat-nikmat yang ada di dalamnya kecuali pasti setelahnya menyebutkan tentang pasangan. Maka jadikanlah surga dunia itu ada pada rumah tangga. Orang bekerja, memiliki banyak perusahaan, memiliki banyak job, apa guna dari semua itu? Maka dia katakan, persimbahan keringat bahkan berdarah saya, Ustaz, agar istri saya bisa makan dengan layak, agar anak saya bisa sekolah dengan sekolah yang baik. Coba bapak-bapak perhatikan, ketika kita punya problematika dengan kawan di kantor, di pabrik, itu akan hilang kalau istri menyambut kita dengan baik. Tapi sesenang apapun di luar, kita sulit balik ke rumah. Kenapa? Digebugin sama istrinya, diomelin.
Antum pada kayak pengalaman sendiri. Artinya temukan bahwasanya kebahagiaan itu setelah keimanan, ketentraman kita dengan Islam, dengan sunnah adalah hirup pikuk di rumah tangga. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka kandungan dalam surat At-Tahrim itu yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5 berkaitan dengan teguran dan ampunan Allah kepada Nabi dan istri-istrinya. Ayat 5 sampai ayat 9, ayat 6 sampai 9 berkaitan dengan kaum muslimin, berkaitan dengan kaum muslimin, hakikat dan tujuan berumah tangga. Ayat ke-10 sampai 12 potret kehidupan masa lalu rumah tangga orang, ya, masa lalu. Potret kehidupan rumah tangga orang-orang terdahulu itu seperti apa, itu dijelaskan. Baik jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kita kaji dari ayat yang pertama. Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dengan mencari keridhoannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini jamaah, Allah menggendengkan antara kesalahan dengan ampunan. Ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kawan kita salah, maka sertai dengan kata maaf. Ketika istri, ketika suami, pasangan kita melakukan kesalahan, sertailah dengan maaf. Demi Allah jamaah, tidak ada dalam sejarah masa lalu ataupun di masa yang akan datang orang yang memaafkan dihinakan, tidak pernah. Justru yang kita temukan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah bahwasanya orang yang memaafkan adalah mereka yang memiliki jiwa yang besar, mereka yang memiliki sifat-sifat keturunan dari Rasul, dari sifat-sifat Nabi. Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya, Nabi Muhammad yang memaafkan kaumnya, ya, dan nabi-nabi yang lain. Di sini Allah mengatakan, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah, teguran kepada Rasul, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Apa yang engkau cari dari apa yang Allah halalkan kemudian engkau haramkan? Tabtaghi maradata azwajik, mencari keridhaan istri. Memang jamaah, kadang suami ini dibuat akal dan logikanya hilang ketika berhadapan dengan istri. Ya enggak? Suami sekekar apapun kalau bertarung menang. Tapi kalau sudah dihadapkan pada istrinya, maka ibarat bayi gede yang ditameng dan diayun. Ya, begitulah jamaah kehidupan. Rasul juga manusia, ya. Tapi apa yang terjadi kepada Rasul bisa menjadi tasyri', bisa menjadi syariat, bisa menjadi panduan.
kita ini memiliki teladan seorang nabi juga manusia. Nabi seperti itu jamaah. Maka apalah kita? Nah, kita harus apa? Harus belajar, harus mencontoh kepada Nabi. Adapun contoh dari rumah tangga si Ustadz Fulan, si Ustadz Alan yang bisa saja terkena fitnah, maka kita harus meneladani apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, wallahu ghafurur rahim. Ya, engkau melakukan kesalahan, aku ampuni, aku maafkan, juga aku akan mengasihimu. Kadang keluh kita mengucapkan kata maaf, apalagi ingin menyayangi setelahnya. Kadang kata maaf itu terlontar, tapi untuk menormalisasi hati itu sulit. Maka Allah mengatakan di dalam banyak ayatnya selalu saja Al-Ghafur dibalut dengan Ar-Rahim. Agar kita tahu jamaah, sebesar apapun dosa dan maksiat, selagi kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Jadi kalau kita sudah bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan sesuatu lalu kita kemudian melanggarnya, maka di sana ada kafaratnya. Ya, ada kafarat yang harus kita tepati, harus kita bebaskan. Wallahu maulakum. Nah, ketika engkau melakukan salah dan engkau telah bersumpah, jangan khawatir. Allahu maulakum, bahwasanya Allah adalah sebagai pelindungmu. Wa huwal alimul hakim, dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada dirimu dan istri-istrimu, dan Allah adalah yang Maha bijaksana. Pasti dari kejadian itu ada hikmah yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya dengan peristiwa ini jamaah kita bisa melihat lebih dekat bagaimana problematika rumah tangga Rasul. Ya, rumah tangga Rasul adalah sebaik-baiknya rumah tangga. Rasul yang mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Jadi rekomendasi baik atau tidaknya seseorang itu ada pada pasangannya. Jadi SKCK sebenarnya lebih layak istri yang mengeluarkan. SKCK itu siapa? Istri yang lebih tepat mengeluarkan, karena pasangan kita itu lebih tahu, bahkan buriknya kita. Tuh burik, ya, pasangan kita itu tahu jamaah. Ya, dari rumah tangga ini jamaah, bagaimana potret dari rumah tangga Rasul? Problematika yang ada, yang terjadi itu menjadi apa? Menjadi panduan pedoman kita dalam menyelesaikan masalah. Ya. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika Rasul secara rahasia berbicara suatu peristiwa kepada salah satu istrinya, yaitu Hafsah. Jadi bercerita bahwasanya Rasul baru saja minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsh, bukan maghfir. Falamma naba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Manakala Hafsah menceritakan pembicaraan itu kepada Aisyah, artinya Hafsah menyampaikan benar bahwa Rasul ini minum madu di rumahnya Zainab. Cemburu jemaah, sesama istri. Ini baru 3 istri yang bertikai jemaah.
Ya. Kalau satu istri, antum saja itu yang bertikai sama istrinya. Disampaikan, oh ternyata Rasul makan asal, makan madu dari Zainab binti Jahash seperti ini dan seperti itu. Maka Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Ya, menceritakan A tapi tidak menceritakan yang lain. Maknanya jamaah, tidak setiap apa yang ada pada suami dicurahkan semuanya kepada istri, apalagi istrinya lebih dari satu. Ya, tadi Abi habis beliin pakaian yang di sana, sekarang mau beliin yang di sini. Bagus gak? Bagus gak kalimatnya? Kata suaminya bagus. Tapi kata si istri, pokoknya jangan sama bajunya sebagaimana yang di sana. Nggak ridho. Kan gitu. Betul nggak, Bah? Lamun kolot ngeskieu, urang mah ngeluat wae. Padahal ingin menyamakan. Tapi demikianlah wanita tidak mau disamakan. Maunya lebih dibandingkan yang lain. Falamma naba'aha bihi qalat man amba'aka hadza. Ketika disampaikan, ya, siapa yang memberitahukan hal ini? Artinya dialog Aisyah dengan Hafsah untuk bersekongkol menyampaikan berita bahwasanya Rasul bau maghfir, bau ini, bau itu. Kaget. Dua istrinya kaget. Qalat man amba'aka hadza, siapa yang memberi kabar ini semua? Maka kata Rasul, qala nabba'ani al-alimul khabir, yang memberitahukan kepadaku adalah yang maha mengetahui lagi maha meneliti. Ya. Jadi jamaah, kalau kita dialog seperti itu, nggak akan ada berita dari langit. Betul nggak? Tapi setidaknya pelajaran bagi kita bahwa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada niatan, pembicaraan, tindakan yang kecil apalagi yang besar dari keburukan pasti dihitung. Pasti diketahui. Ma yalfidu min qaulin, tidak ada ucapan satu lafaz saja kecuali Raqib dan Atid itu senantiasa apa? Senantiasa mengawasi. Maka jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, di ayat setelahnya, in tatuba ilallah, sekiranya dua istri Rasul ini mau bertobat kepada Allah. Ini tawaran dari Allah tabaraka wa taala. In tatuba, tegurannya beda. Kalau Allah menegur kepada Nabi, dipanggil namanya. Tapi kalau Allah menegur kepada dua istri Rasul, tidak disebutkan namanya. Karena sebaiknya memperbaiki akhwat dengan ikhwan itu beda. Ya. Disembunyikan namanya. Faqad saghat qulubukuma, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Allahu Akbar. Jadi Allah tahu bahwasanya mereka berbuat makar kepada suaminya, tapi Allah mengajak kepada keduanya, ayo bertaubat karena kalian ini memiliki hati yang bersih. Jadi maksudnya begini jamaah, kalau ada orang yang bertikai satu sama lainnya keke, maka kita sampaikan, sebenarnya antum ini punya dedikasi, punya hati yang lembut, punya jiwa pemaaf. Orang juga cenderung apa? Ingin menerima. Maneh mah pibanguseun, ucapannya kieu. Beres nggak masalah tuh? Yang mau mengadilkan, yang mau mengislahkan, jadi berantem sekarang 3 orang. Makanya kata Rasulullah SAW memberikan
menyambungkan orang yang berkhusumah berantem satu sama lainnya itu sedekah. Bahkan di antara bohong yang diperbolehkan memberikan apa? Islah kepada orang yang saling bertikai. Si A sebenarnya ingin minta maaf ke antum, hanya saja gengsi. Si B ya ingin datang ya klarifikasi ke antum ini masya Allah, tapi ya gimana, belum sempat ketemu dan antum juga disebut-sebut kebaikannya sama dia. Bohong, dia bohong. Ingin menyatukan. Beda kalau kita menyampaikan ya, tipikal maneh mah dimanapun pasti bermasalah. Nah, udah bukan lagi masalah maneh. Mau gak orang mau? Nah, enggak. Lihat Allah tabaraka wa ta'ala ketika berhadapan dengan hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Faqad sagat qulubukuma, sungguh ada pada diri hati kalian berdua ini adalah kebaikan untuk berubah. Ya, sama dialog sama istri juga gitu. Kunaon abi teh ngabaeudan ka neng teh. Tidak ada kata lain kecuali memang diamnya saja cinta. Apalagi diungkapkan maka cinta itu akan semakin manis. Nah, kan gitu. Tapi kalau sebenarnya lain hayang baeu deui, hayang utah ka mana teh. Kan jadi komunikasi memang harus dibangun dengan apa? Dengan baik jemaah. Wa in tadhahara alaihi. Lihat jemaah, ini firman Allah. Wa in tadhahara alaihi, tapi kalau terus-menerus kalian senantiasa menyusahkan, bersekongkol, bersatu padu, saling menjatuhkan sehingga menyisahkan Rasul, fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Allahu akbar. Kalau tidak mau diatur, tetap menyusahin Rasul, sesungguhnya Allah pelindungnya, malaikat Jibril dan orang-orang mukmin. Ya Allah, seolah-olah Allah ingin menghadapkan untuk memerangi dua tabiat akhwat yang dua ini jamaah, sampai dipanggil Allah, malaikatnya, orang mukmin berhadapan dua akhwat gini jamaah. Memang hati akhwat itu masya Allah. Ya, ini yang berbicara hatinya istri siapa? Rasul. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Kalau tadi disebutkan Jibril, kurang malaikat Jibril. Wal malaikatu, seluruh malaikat, dzalika dhahir, akan membelamu, akan menolongmu wahai Rasul. Kan Allah nggak ngomong ke perang Badar aja seperti ini jamaah. Ya enggak? Karena memang kalau sudah rumah tangganya pecah, remuk, seduk, sedang rusak semua jemaah. Ketika iblis ini memanggil para tentaranya, ya, job desk-nya sudah disebutkan masing-masing. Job desk-nya ini, job desk-nya itu, lain sebagainya dipanggil ku si iblis. Naon anu tos dipigawai kemana ayeuna? Oh seperti ini, seperti itu. Kata iblis, ini ya biasa-biasa saja. Ini apa? Biasa. Oh anu alus pagawean teh, cok si iblis sebenarnya. Nyebutkan yang lain. Saya sudah membuat rumah tangga itu terjadi apa? Perceraian. Apa kata si iblis? Nah, iya pegawaian anu halus. Karena kalau sudah rumah tangga ini pecah remuk, yang menjadi korban siapa? Yang jadi korban siapa jemaah? Semuanya, jangan anak, semuanya. Sekarang kalau istri dicerai, tanggung jawab kembali kepada siapa? Bapak anak boga anak tujuh anak awewe diceraikan kabeh. Repot teh si bapak. Cik atuh neng,
Keur peperiheun mana teh leutik ku bapa diurus dipikadede ayeuna ku salaki nikah diusir, aduh eta salaki otakna di mana gitu kan. Belum lagi nanti siapa anaknya pas arek disakolakeun, Pak Ustad mohon karinganan kunaon ibu, anak saya ini korban perceraian. Si Ustad lagi jadi nanggung betul nggak? Ya mau gimana lagi, dia janda ya. Ada hukum tertentu bagi para janda itu, armala itu jamaah. Jadi bukan anak yang menjadi apa? Yang menjadi tumpuan penderitaan, semuanya menanggung. Asa rabbuhu, kalau tidak mau taubat, semoga saja kata Allah, in tallaqakunna, kalian ditalak dua-duanya, ayubadilahu azwajan khairan minkunna, Allah akan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian berdua. Dia memiliki sifat muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, thayyibat, wa abkar. Jadi ada 5 sifat. Muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. 5 sifat ini bisa saja ada pada janda atau ada pada gadis. Maksudnya kenapa penyebutan Allah thayyibat wa abkar? Karena Hafsah dinikahi oleh Rasul dalam kondisi janda, Aisyah dinikahi oleh Rasul dalam kondisi gadis. Tapi Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada kalian berdua. Baik jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, maka selesai masalah rumah tangga Rasul menjadi bagian terpenting bagi kita untuk dijadikan pedoman, dijadikan panduan. Toh rumah tangga seperti Rasul seperti itu. Ya. Tapi apa? Tidak ada kemudian perceraian. Ya. Istri Rasul kedudukannya adalah keinginan dan dambaan bagi akhwat saat itu. Karenanya banyak sekali yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh Rasul. Bahkan Ummu Habibah punya adik. Wahai Rasul, saya punya adik. Kalau mau silahkan engkau nikahi. Kata Rasul, dalam Islam, dalam syariat saya tidak boleh menggabungkan antara kakak sama adik, dinikahin dua-duanya. Ya, kecuali di zamannya Nabi Musa boleh. Jadi panduan jemaah. Kita harus baca bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Beliau adalah sebaik-baiknya bapak bagi anak-anaknya. Beliau adalah sebaik-baiknya suami bagi istri-istrinya. Beliau adalah sebaik-baiknya kakek bagi para cucu-cucunya. Jika di pasar, beliau adalah sebaik-baiknya pedagang. Jika membeli, maka beliau adalah sebaik-baiknya pembeli. Di medan perang, beliau adalah komandannya terdepan. Ketika di masjid, beliau adalah imamnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul itu uswah, teladan yang mesti kita ambil. Lalu sekarang bagi kita jamaah, apa bagi kita ini? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini di dalam disiplin ilmu tafsir disebut dengan ayatul iltifat. Jadi setelah pembahasan tentang A langsung ke B, berpaling dari tema utama. Tetapi
selalu ada munasabah, ada korelasi antara satu ayat dengan ayat setelahnya, atau satu surat dengan surat sebelum dan sesudahnya. Apa bagi kita nih jamaah? Maksudnya adalah supaya tidak terjadi petaka perceraian di mana? Di dunia. Karena perceraian itu rata-rata, bahkan di dalam Al-Quran sendiri, lebih banyak dirugikan itu perempuan. Karena kalau dicerai, istri dicerai beres, harus nunggu dulu masa iddah. Suami belum mencerai, sedang mencerai, telah mencerai, mau kawin lagi juga bisa. Ya, betul nggak? Belum beres masalah sama istri, kawin deh mana nak? Lain lo mun paras aja pemajikan tuh bawa anak yang kawin. Ini apa namanya itu? Kayaknya uratnya ada yang ya. Saya ngomong gitu karena ada yang ngomong gitu. Solusinya gimana? Saya tuh nggak bisa antum diruqyah. Nggak bisa apa? Diruqyah. Karena bukan kesurupan. Jadi jamaah, petaka perceraian itu wanita yang khawatir, takut. Maka Allah mengatakan asa rabbuhu intallaqakunna, ya. Jika kalian ini ditalak, intolakakunna ayyubdilahu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, maksudnya dengan ayat wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dari kalian para suami dan keluarga kalian dari api neraka. Ini konsekuensi akhir nanti di akhirat. Bagaimana real kehidupan di dunianya adalah yaitu kita harus apa? Harus beriman. Harus beriman. Bagaimana kalau orang yang sudah beriman? Kata Ali bin Abi Thalib, maksud qu anfusakum wa ahlikum nara ay adibuhum wa yuallimuhum. Ajari istri-istri kalian, ajari anak-anak kalian. Ya. Jadi memang yang pantas untuk mengajari istri adalah suami. Ya, suami-suaminya. Artinya supaya tidak sampai kita ini terjerumus kepada api neraka, maka di dunia ini harus dijaga. Wiqayahnya, penjagaannya dengan apa? Yaitu dengan menjaga keluarga dan keturunan dari perceraian, dari permasalahan dunia yang berdampak kepada akhirat. Cerai sih nggak jadi masalah, kita sudah bahas di dalam surat At-Talaq. Cerai bagaimana potretnya salafus soleh dahulu, bagaimana ketika cerai dan lain sebagainya. Artinya jamaah, tetap kita harus apa? Harus senantiasa menjadikan iman sebagai panduan. Agar apa? Kita terjaga dari apa? Api neraka. Di mana Allah mengatakan bahwa api neraka ini ada dua. Ada dua sifat. Waquduhan nasu wal hijarah. Bara apinya yaitu dari manusia dan dari batu. Para ulama tafsir mengatakan bahan bakarnya dari manusia dan batu karena dahulu batu dijadikan sebagai simbol peribadahan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal malaikatun giladun shidadun. Malaikat yang sangat bengis. Kita tahu bagaimana hadis yang sahih menyebutkan bahwa orang yang su'ul khatimah akan didatangi dengan malaikat yang membawa bau yang sangat menyengat dan bersikap sadis, bersikap ghalid kepada orang yang akan mencabut nyawa. Rasul saja jamaah ketika menyampaikan sakaratul maut, ya, artinya Rasul adalah sebaik-baiknya manusia. Maka Rasul mengatakan innalil mauta la sakarat. Sungguh pada kematian itu ada sakaratul mautnya itu. Sakaratul maut itu rasa sakit yang menyebabkan seolah-olah akal itu hilang jamaah. Saking sakitnya. Orang kalau sakit sampai pingsan sampai itu menandakan apa sakitnya? Ringan apa berat? Berat. Jadi Rasul kiaskan antara dicabut nyawa dengan orang yang mabuk.
ya, dirasa sakitnya. Sakit yang paling menyakitkan, menyebabkan orang sampai terpingsan-pingsan, ini sakit bukan yang ringan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi malaikat adalah yang senantiasa taat dengan apa yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Wahai orang-orang yang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Artinya kalau orang yang beriman mungkin masih ada kesempatan, ya, untuk Allah ampuni nanti di akhirat. Tapi kalau sudah orang itu kafir, la ta'tadirul yaum, enggak ada kata maaf sekarang. Ya, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Dari sini jamaah, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengajak ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, itu diakhiri dengan apa? Taubat. Coba jamaah, antum pernah tidak dapati orang yang kerja melakukan kesalahan lalu dia dikasih reward? Pernah nggak dapati? Orang yang merugikan perusahaan bukan dikasih hadiah tapi dipecat. Guru yang mendapati muridnya melakukan kesalahan itu ada dua opsi biasanya, dikasih reward dan dikasih punishment. Ya, nggak ada misalnya ketika seorang bos, ketika bawahannya melakukan kesalahan, masya Allah pinter antum nih, umroh lah, ada nggak? SP3 plus pecat. Kita lihat jamaah, karena memang Allah tidak ada yang sama dengannya. Allah ketika mendapati hamba-hambanya melakukan kesalahan, kezaliman yang itu berdampak, kezaliman itu untuk diri mereka, kezaliman itu tidak akan mengurangi kekuasaan, kebesaran, kesempurnaan Allah. Hambanya melakukan dosa, melakukan maksiat, tetapi dia datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang benar, dilandasi penyesalan, tidak mengulang lagi, dan disertai dengan beramal saleh. Apa kata Allah? Dengan taubatmu dari kesalahan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah berikan untuk kalian balasan dari melakukan maksiat, dosa itu adalah surga. Artinya dengan bertaubatnya kita, Allah berikan balasan surga jemaah. Makanya kata Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan dosa maksiat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum. Wahai orang-orang yang telah berbuat zalim kepada diri-diri kalian sendiri, la taqnutu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan ampuni sekalipun dia melakukan kesyirikan. Tidak ada dosa yang paling besar melebihi dosa syirik. Dia bertaubat kepada Allah sebelum meninggal, maka Allah semoga saja mengampuni dosa-dosanya. Jadi taubat kita dari kesalahan itu memiliki dua fungsi jemaah, memiliki dua balasan, yaitu yukaffiru ankum sayyi'atikum, diampuni dosa-dosanya, dan yang kedua yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tidak akan mengecewakan Nabi, tidak akan mengecewakan orang-orang yang beriman. Tetapi apa? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana. Akan tetapi
mereka Allah berikan kepadanya cahaya dengan usaha-usaha mereka, dengan bertobat, dengan beriman kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya ini, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jamaah, ketika Allah menyampaikan ampunannya, biasanya diakhiri dengan Ghafurur Rahim. Betul nggak? Tetapi Allah di ayat ini, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah maha segalanya, maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah ingin memperlihatkan bahwasanya memaafkan itu sulit bagi manusia. Memaafkan kemudian menyayangi sulit bagi manusia. Tapi bagi Allah, ketika mereka datang kepada Allah dengan kembali, dengan hati yang bersih, hati yang qalbun salim, menyesali segala maksiat dan dosa, Allah akan berikan ampunan, Allah akan berikan surga. Allah maha segalanya. Sekalipun kalian minta lebih dari itu, Allah akan beri. Dan tidak ada yang mampu memberi segalanya kecuali zat yang maha mampu segalanya. Setelah kita membaca dan mendengar ini jamaah, apa yang kita ragukan dari semua problematika hidup ini jamaah? Yang pasti adalah tadi, bahwa kita senantiasa iman dijadikan panduan. Sekalipun dalam problematika rumah tangga yang carut marut, selagi masih ada iman, maka kesempatan untuk baik itu banyak. Kemudian berikutnya jamaah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh alaihim. Wahai nabi, berjihadlah, perangilah orang-orang kafir dengan pedang, wal munafiqin dengan hujjah. Jadi kepada orang-orang munafik tidak dengan pedang jamaah. Abdullah bin Ubay bin Ka'ab bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika tahu bapaknya sebagai tokoh utama munafik, maka dia minta izin kepada Rasul. Wahai Rasul, bolehkah aku membunuh ayahku? Kata Rasul apa? Jangan sampai tersebar bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Jadi orang fasik, orang munafik yang bersebar luas di sana tidak bisa dengan diperangi mereka dengan pedang. Harus dengan hujjah, dengan lisan, dengan ilmu. Wa ma'wahum jahannam, orang kafir, orang munafik di neraka jahannam, wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Bahasan yang terakhir, potret rumah tangga zaman dulu. Jadi yang nikah, yang punya masalah teh bukan antum doang. Ya, ternyata orang-orang dulu juga punya masalah rumah tangga. Kalau ngeluh, mang, teh, saya mah rumah tangga gini. Padahal yang dicurhati juga masalahnya lebih besar. Cuman nggak ngomong saja. Dia belum makan seharian, orang ngestilu poe tedahar. Cuman dia tidak apa? Bercerita. Ya. Jadi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Yang pertama dulu jemaah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwasanya kedua wanita istri ini berada di bawah seorang hamba Allah yang saleh. Fakhanatahuma,
tetapi keduanya berkhianat kepada suaminya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Status istri Nabi, istri orang soleh tidak akan menyelamatkan dia dari apa? Dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, keduanya akan masuk surga. Di sini jamaah, apa faedah yang bisa kita ambil di sini jamaah? Antum seorang suami yang memiliki sifat takut sama istri. Alasan takut karena di bawah kekuasaan istri. Rumah atas nama istri, motor atas nama istri, mobil atas nama istri, KWH atas nama istri. Ada yang gitu. Dina hatete sanasib. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Nabi Nuh ini dakwahnya jamaah. Dakwahnya saja 950 tahun. Dakwahnya saja. Bahkan ada surat Nuh. Dalam surat Nuh itu bercerita keluh kesah Nabi Nuh dalam berdakwah. Ya, berdakwah ke sana kemari, kalau datang ditutupin telinganya, kayak gini nih orang-orang nggak mau dengar. Istrinya juga berkhianat. Kata Abdullah bin Abbas, fakhanatahuma, bukan melakukan perzinahan, tidak. Istrinya Nuh mengingkari dakwahnya Nuh. Sehingga di sini perhatikan jamaah, ketika istri itu bermasalah dari segi keimanan, keislamannya, tidak tahu ilmunya, maka hati-hati pernikahan dan punya anak akan berdampak kepada anaknya nanti. Itulah yang terjadi kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk masuk ke perahu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, tajri bi'ayunina, berjalanlah engkau dengan perahu itu di atas sepengetahuanku, di atas penglihatanku. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan wahyu agar naik perahu dengan akal. Maka dipanggil anaknya Nuh ini, kata Nuh, ayo naiklah. Karena di bawah pendidikan seorang istri yang berkhianat kepada suaminya, maka anaknya berdampak hasil dari didikan ibunya. Maka anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma'. Ini dengan logika jemaah. Maka saya tidak mau naik perahu, tapi akan naik ke gunung yang lebih tinggi supaya tidak kena banjir. Benar gak secara logika jemaah? Benar. Tapi Allah tidak menyelamatkan satupun orang yang tidak naik perahu, tidak ada yang selamat. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya as-sunnah kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. In raqibaha najah. Kalau dia naik, dia selamat. Kalau tidak naik, maka tenggelam. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah, pengaruh istri kepada anak lebih besar daripada pengaruh bapak kepada anaknya. Karena kehidupan anak sudah menjadi fitrah tabiatnya lebih lama dengan siapa? Anaknya. Si bapak baru punya anak 5 bulan, disuruh sama istrinya pegangin dulu karena lagi nyuci di wastafel. Si bapakna geus jajarege, masih kieu anda. Padahal di dieu teh kayak tatoan gede. Tapi mangku anak apa? Berat. Karena fitrahnya anak itu dengan ibunya. Maka istri antum ajak ngaji. Di bapatahan ku antum mah sok mustad, sok pinter, sugan atuh ari ku ustad mah.
Ya, bayaran apa nanti ditransfer. Ya, begitu jamaah. Jadi tadi iblis merusak dari rumah tangga supaya cerai. Orang-orang non muslim merusak pertama kalinya dari wanita. Baca hazanah orang-orang terdahulu, literasi terdahulu, kita akan dapati kerusakan akan dimulai dari mana? Wanita. Ya, fitrahnya di mana, kemudian kemana? Rusak jamaah, rusak. Fitrahnya wanita di rumah, kelayapan kemana-mana, kerja di mana-mana, rusak jamaah. Apalagi tidak sesuai tuntunan dari syariat, sudah itu. Makanya ketika perang dunia kedua itu berakhir, seorang tokoh Yahudi mengatakan bahwa butiran peluru bom basis ini tidak akan mampu menembus hati-hatinya orang muslim Palestina dengan bom itu. Apalagi orang muslimin tidak. Tetapi kita harus merusaknya dari pintu pertama, yaitu wanita. Kalau wanita rusak, rusak yang lain. Ya, makanya ibu-ibu ini wah harus kita jaga. Di zaman sekarang jamaah, Allahu Akbar, baru buka HP jaroget. Hah? Jaroget. Al jarogetnya sah nu make tiung. Make tiung jaroget di. Ya Allah. Ada di depan kamera Pak Ustad. Ada orang mau nenjok. Dan ngerasa bangga. Tidak ada ceritanya jamaah di dalam Al-Quran nama wanita disebutkan kecuali Maryam. Namanya saja disembunyikan. Namanya. Ini kita surat At-Tahrim disebutkan Zainab sama Hafsahnya gak ada. Kisahnya Nabi Yusuf disebutkan gak nama istri Perdana Menterinya? Gak. Apalagi namanya Jamilah. Namanya saja udah cantik, apalagi orangnya. Antum baca ngomes. Namanya wanita itu tidak ada kecuali Maryam. Imam Al-Qurtubi memberikan beberapa alasan kenapa Maryam mesti disebut. Pertama, sebagai bantahan kepada orang Yahudi bahwasanya Maryam bukan wanita pezina. Bantahan kepada orang-orang Nasrani bahwasanya Maryam bukan Tuhan. Sudah itu. Jadi kalau ditanya ummu siapa, ya udah. Namanya saja orang lain nggak tahu. Ini udah cadaran, ya. Tapi matanya warna-warni. Tahu warna-warni? Di sido kosyat berem. Kan di cadar itu supaya apa? Tertutup. Bukan di cadar semakin modis. Itu bikin laki-laki jadi sadis. Kalau sudah malam bikin tiris. Ya. Ya, tolonglah para wanita, tolong dikondisikanlah. Tolong dikondisikanlah. Wa mara'ata Lutin, dan istrinya Nabi Lut. Apa yang dilakukan? Kata Nabi Lut, wahai kaum, ya, jangan kalian ini saling suka sesama kalian. Ini ada anak saya, ini ada putri saya, nikahi saja putri saya. Ya, tapi apa? Kaumnya tidak mau. Mereka senangnya terong dengan terong. Dan istrinya lah yang menyampaikan pengkhianatan, berita-berita yang disembunyikan oleh Nabi Lut. Berkhianat. Ya. Tapi Allah tidak menceritakan pengkhianatan Nabi Lut istrinya itu berdampak kepada anaknya. Artinya jamaah, bisa saja istrinya itu rusak tapi anaknya tidak. Bisa istri dan suaminya tidak rusak, anaknya rusak.
Bisa saja. Ya, makanya di sini Allah min sigati ta'ajjub kanata tahta abadaini min ibadina salihain, bahwasanya kedua istri ini di bawah kekuasaan seorang hamba yang soleh. Maksudnya apa jamaah? Bahwasanya kesolehan tidak akan menjadi jaminan ketika dia kafir, ketika dia kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali. Mintalah kepadaku apa saja yang kalian inginkan. Ma ugni anki minallahi syai'. Adapun masalah kepada Allah, maka aku tidak bisa memberikan keselamatan. Wa daraballahu mathalal ladzina amanu mar'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan contoh bagi orang-orang yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, suaminya siapa? Ya Fir'aun. Kan sini Fir'aun. Ada di sini suaminya tipe Fir'aun? Ada nggak? Nggak suka bunuh? Nggak ada. Tapi bisa sukses menggapai surga di tengah kondisi suaminya seperti itu. Ya, Ustaz, saya menikah, suami saya belum seperti ini, belum seperti itu. Sabar. Kenapa Ustaz? Ya suami ukhti. Ustaz, istri anak seperti ini, seperti itu. Sabar dulu, antum didik. Kalau nggak bisa, gimana Ustaz? Ya kalau laki-laki sambil mendidik, bisa sambil apa? Membini. Tapi makin susah. Asia ini hidup di istana yang megah, luar biasa. Tapi apa? Idz qalat rabbi banili indaka baitan fil jannah. Wahai Rasul, saya punya istana di dunia. Tapi kalau di surga saya cukup minta rumah tapi berdampingan denganmu. Indaka di sini ya jamaah, indaka baitan fil jannah menunjukkan bahwasanya penting bagi kita kalau pendidikan anak itu pengen sukses, maka kita harus lihat bersama siapa kita ini bertetangga. Harus diperhatikan. Wajajini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Dan selamatkan aku dari bara tentara Fir'aun dan amalannya serta orang-orang yang zalim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Adapun Maryam yang menjaga kemaluannya, fanafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan ruh kepadanya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang qanitin. Sebenarnya ayat akhir ini fakanat minal qanitat, kan sepertinya seperti itu kalau segi dari segi gramatika bahasa Arabnya seperti itu. Tapi Maryam selalu digandengkan dengan wazan atau dengan mudzakkar karena memang yang taat dari wanita itu sedikit. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam urku'i wasjudi. Ya Maryam usjudi warka'i. Wahai Maryam, sujudlah, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Menunjukkan bahwasanya wanita itu sedikit. Jadi kalau antum bujangan udah ada calon yang solehah, jangan lama-lama. Giliran sudah ada niatan, udah dilamar orang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sampai sini. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Azan jam berapa? 47. Antum mau curhat apa nanya? Untuk yang tadi tentang antara perahu
berlaku untuk kaum Bani Israel atau untuk seluruh dunia? Bani Israel belum ada. Piraku manehna tenggelam jelema anu can aya. Israel itu nama selain dari Yakub. Israel belum ada. Nuh itu keturunan itu apa? Karenanya kalau dari Nabi Ibrahim gampang ngebuat ke atasnya. Kenapa? Karena orangnya sedikit. Baru dari Nabi Ibrahim itu punya istri lebih dari 2 sebenarnya. Cuman yang ma'ruf bininya 2. Hajar keturunannya Ismail, silsilah hanya Allah jaga sampai Nabi Muhammad. Yang satu lagi Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Inilah disebut dengan apa? Israel. Israel ini, Yakub ini punya anak 12 dari 4 istri. Bunyamin sama Yusuf 1 ibu. Gitu. Cerita sampai Nabi Isa, itu Bani Israel. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi? Pak, konsultasi di luar mah Pak mahal Pak. Silakan bertanya lagi. Atau akhwat yang mau bertanya silakan. Mangga sebelah kanan mewakili, sebelah kiri jangan takut. Nanya aja. Ya Pak, ada yang tanya Pak? Silakan Pak. Kahartos ya Pak? Mari tarunggul. Pak Mual dari akhwatnya ada yang tanya? Enggak ada? Baik. Itu saja jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.